Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianti Amalia Naswan dengan NIM G011201144 Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang pengembangan dan pengerutan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan dan pengerutan. Tanah dapat mengembang selama proses pembasahan dan mengkerut selama proses pengeringan. Sifat mengembang dan mengkerut ini dipengaruhi oleh kandungan dan tipe liat tanah. Semakin tinggi kandungan liat, semakin besar kapasitas pengembangan dan pengerutan. Adapun tujuan dari praktikum ini, pertama, mendemonstrasikan sifat mengembang dan mengkerut tanah. Yang kedua, mengukur besarnya pengembangan dan pengerutan berdasarkan koefisien pengembangan linier. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam praktikum kali ini, pertama, botol air mineral seperti Eternal Plus atau E+, karena di daerah saya tidak ada botol seperti itu, maka bisa memakai alternatif lain seperti botol saus. Kedua, alat pemotong seperti gunting, cutter, dan pisau. Ketiga, vaselin petroleum jelly, air secukupnya, wadah, mistar 30 cm berskala milimeter, karet gelang yang berbeda warna, isolasi hitam, dan tanah bertekstur kasar dan halus. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengerjaan. Pertama, ambil tanah halus dan tanah kasar, kemudian diletakkan ke wadah yang sudah disediakan. Kedua, ambil botol saus, kemudian belah menjadi dua menggunakan alat pemotong seperti cutter, pisau, dan gunting. Ketiga, setelah botol terbelah dua, ambil vaselin petroleum jelly dan oleskan ke botol yang sudah dibelah dua hingga rata di setiap sisinya. Keempat, setelah bagian sisi sudah diolesi, ambil isolasi hitam, kemudian gunting untuk menutup bagian atas botol. Pada tanah kasar, langkah yang harus dilakukan pertama, tuangkan air sedikit demi sedikit pada sampul tanah kasar, kemudian diaduk hingga merata sampai membentuk pasta tanah. Kedua, setelah terbentuk pasta tanah, pindahkan dalam botol yang sudah dibelah dua, kemudian diamkan selama 2 minggu pada suhu ruangan atau di bawah terik matahari jika memungkinkan. Pada tanah halus, langkah yang harus dilakukan juga sama, yaitu pertama, tuangkan air sedikit demi sedikit pada sampel tanah halus, kemudian diaduk hingga merata sampai membentuk pasta tanah. Kedua, setelah terbentuk pasta tanah, pindahkan ke dalam botol yang sudah dibelah dua, kemudian diamkan selama 2 minggu pada suhu ruang atau di bawah terik matahari jika memungkinkan. Setelah disimpan pada suhu ruang, pasta tanah kedua sampel mengalami perubahan seperti pada gambar. Pada sampel tanah kasar, panjang tanah awal adalah 205 mm dan panjang akhir adalah 165 mm. Sedangkan pada tanah halus, panjang tanah awal adalah 195 mm dan panjang akhir tetap yaitu 195 mm. Hal ini disebabkan oleh pada tanah memiliki kandungan kadar air yang lebih rendah daripada kandungan liatnya, pula yang rendah sehingga kemampuan tanah dalam menahan air sangat rendah. Tanah yang memiliki kandungan liat yang rendah akan mengalami pengerutan yang tinggi sehingga sulit untuk menahan air, mengakibatkan pori tanah mengecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan pengerutan pada tanah yang diamati adalah kondisi tanah, pori tanah atau ruang dalam tanah, kadar air, dan tekstur tanah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.